Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junior Mika Rahil, siswa kelas 1210 dari Sekolah 6 Jakarta Timur, Kampus B. Hari ini saya akan membahas salah satu materi matematika, yaitu peluang untuk kelas 12. Peluang membantu kita menghitung kemungkinan terjadi suatu peristiwa, seperti mendapatkan suatu angka bisa genap maupun ganjil saat melempar dadu. Dalam video ini, kita akan mempelajari konsep dasar dan rumus-rumus penting dalam peluang. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kejadian dan ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang mencakup satu atau lebih hasil dari percobaan. Misalnya dalam pelemparan dadu, kejadian munculnya angka genap dapat dinyatakan sebagai A, berarti ada 2, 4, dan 6. Itu 3 anggota. Ciri khasnya ada 2 kejadian sederhana. Kejadian sederhana yaitu memiliki satu titik. Misal munculnya angka 3 pada dadu. Dan kedua ada kejadian majemuk, memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya muncul angka ganjil maupun genap pada dadu. Rumusnya, peluang satu kejadian A dalam ruang sampel S dapat dinyatakan dengan P. Peluang A sama dengan NA per NS. NA adalah banyak anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Definisi peluang. Peluang kejadian ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian dinyatakan dalam angka antara 0 dan 1. Ciri khasnya peluang selalu berada dalam kisaran 0,1, di mana 0 berarti tidak mungkin terjadi dan 1 berarti pasti terjadi. Kisaran nilai peluang. Peluang terjadi suatu kejadian. Ciri khasnya nilai peluang tidak pernah negatif dan tidak pernah lebih dari 1. Rumusnya yaitu 0 lebih dari 0 sama dengan lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Ini ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif perbandingan antara jumlah kejadian yang diobservasi dengan total percobaan, digunakan untuk memperkirakan peluang berdasarkan data empiris. Rumusnya yaitu ada F per N, di mana F adalah frekuensi kejadian dan N adalah total percobaan. Yang keempat ada frekuensi relatif, kejadian perbandingan antara jumlah kejadian yang diobservasi dengan totalnya percobaan. Ciri khasnya digunakan untuk memperkirakan peluang berdasarkan data empiris. Rumusnya adalah frekuensi relatif sama dengan F per N, di mana F adalah frekuensi kejadian dan N adalah total percobaannya. Hasil yang kelima ada frekuensi harapan. Jumlah harapan kejadian yang akan terjadi dalam sejumlah percobaan berdasarkan peluang teoretis. Ciri khasnya menghitung harapan berdasarkan peluang yang sudah diketahui. Rumusnya yaitu N dikali peluang A, di mana N adalah jumlahnya percobaan dan peluang A adalah peluang terjadinya kejadian. Yang keenam ada nilai harapan matematik. Kejadiannya yaitu rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan nilai yang dapat terjadi. Ciri khasnya menghitung nilai rata-rata berdasarkan probabilitas masing-masing hasil. Rumusnya yaitu sigma dari XI dikali peluang XI, di mana XI adalah nilai kemungkinan dan peluang XI adalah peluang terjadinya nilai tersebut. Lalu kita masuk ke kejadian majemuk. Yang pertama ada peluang komplement. Peluang komplement adalah peluang terjadinya kejadian yang berlawanan dengan kejadian A. Ciri khasnya jika A terjadi, maka komplementernya tidak akan terjadi. Rumusnya makanya yaitu 1 dikurang peluang A. Satunya yaitu dari ketotalan seluruh peluangnya. Yang kedua ada kejadian saling lepas. Kejadian yang saling lepas yaitu dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ciri khasnya jika satu terjadi, maka yang lainnya tidak bisa terjadi. Makanya rumusnya yaitu P peluang A UG sama dengan 0. Lalu yang ketiga, peluang gabungan dua kejadian saling lepas, yaitu menghitung peluang dari dua kejadian yang saling lepas. Ciri khasnya penjumlahan peluang kedua terkejadian tanpa irisan. Rumusnya yaitu makanya peluang A ditambah peluang B. Yang keempat ada peluang kejadian saling bebas, yaitu dua kejadian yang tidak mempengaruhi satu sama lain. Ciri khasnya terjadinya suatu kejadian tidak mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. Rumusnya peluang A dikali peluang B. Yang kelima ada peluang bersyarat, yaitu peluang terjadinya
suatu kejadian A dengan syarat bahwa kejadian B telah terjadi. Ciri khasnya menghitung peluang dengan kondisi tertentu. Rumusan itu PAIB sama dengan PANB per peluang B-nya. Yang keenam ada peluang jika kedua kejadian A dan B dapat terjadi sekaligus, yaitu menghitung peluang dari dua kejadian yang dapat terjadi bersamaan. Ciri khasnya mempertimbangkan interaksi antara kedua kejadian tersebut. Rumusnya PANB. Terima kasih telah menyaksikan video saya mengenai materi peluang matematika kelas 12. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap kartu yang kamu tarik adalah peluang baru. Selamat berlatih dan semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.